Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi ketiga ini, kita di awal tadi, apabila kita sudah mendapatkan konsentrasi larutan dalam bentuk molar, apakah bisa diubah konsentrasinya dengan pengenceran? Tentu jawabannya bisa ya. Jawabannya pasti bisa. Karena kita punya stok larutan, kemudian kita akan encerkan sehingga kita ilustrasinya seperti ini. Kan ini zat A dengan konsentrasi yang cukup tinggi, terlihat dari sebaran partikel-partikel zat yang merata di dalam larutannya. Kemudian ini setelah diencerkan, tentunya volumenya bertambah dan penyebaran dari partikel-partikelnya semakin merenggang sehingga dia lebih menurun konsentrasinya atau lebih encer, dan ini lebih pekat yang A ini ya. Kita melakukan pengenceran tersebut misalnya sangat mudah ya, perumusannya sangat mudah dari perbandingan mol sebelum pengenceran dan mol sesudah pengenceran. Dengan kita mengetahui bahwasanya rumus dasar dari molaritas adalah mol per volume, N per V, maka N bisa dicari dengan M dikali V. Saya kira ini rumus turunan ya, ini adalah rumus turunan dari molaritas. Maka ketika N1 sama dengan N2, sebelum dan sesudah, maka otomatis M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Di mana M1 adalah konsentrasi awal dan M2-nya adalah konsentrasi setelah diencerkan. Baik, sebagai contoh seperti ini misalnya. Berapakah volume dari larutan H2SO4 2 molar yang dibutuhkan? Jadi ada stok larutan sebanyak 2 molar konsentrasinya. Itu akan kita ambil untuk membuat larutan baru, yaitu 200 ml 0,5 molar. Otomatis lebih kecil ya. Nah, dengan rumus yang di atas, maka kita bisa mencarinya. Kita identifikasi M1-nya 2 molar, M2-nya yang ditargetkan adalah 0,5. V2 yang diinginkan nanti setelah diencerkan adalah 200, maka V1 yang diambil berapa mililiter. Oke, maka dari rumusan tadi bisa dipastikan bahwasanya V1 adalah 50 ml. Artinya, untuk mendapatkan larutan 200 ml dengan konsentrasi 0,5 pada larutan B ini, larutan A sebagai stok cukup diambil 50 ml, kemudian ditambahkan air sehingga mencapai 200 ml, sehingga didapatkanlah larutan baru. Ini namanya proses pengenceran. Nah, kemudian mungkin timbul lagi pertanyaan, kalau ada dua zat yang konsentrasinya berbeda, kemudian volumenya berbeda, apakah bisa dicampurkan dan bagaimana hasil konsentrasinya apabila sudah dicampur? Nah, oke. Jika dua atau lebih larutan yang sejenis, ingat ya, kata-kata sejenis, tetapi konsentrasinya berbeda, kemudian dicampurkan, maka konsentrasi terbentuk ada konsentrasi yang baru. Ini ada rumus umumnya, kemudian disesuaikan dengan berapa jumlah zat yang mau dicampur. Kebetulan di sini adalah 2. Maka sebagai contoh, hitunglah konsentrasi larutan yang terbentuk ketika 100 ml asam kalium kromat 0,1 molar dicampur dengan 150 ml kalium kromat 0,2. Mana sudah berbeda volumenya, berbeda konsentrasinya dari dua zat tadi, maka ya mudah dikerjakan, dimana V1 kali M1 ya dikali V2 kali M2, kemudian dibagi dengan gabungan volume, karena memang namanya percampuran itu pasti terjadi pertambahan volume, maka volumenya menjadi 250 ml. Nah, konsentrasi baru adalah 0,16. Oke, 0,16 sangat berbeda dengan konsentrasi yang di awal yang diinginkan ya, yang ada 0,1 dan 0,2.
yaitu untuk konsentrasi larutan yang melibatkan pengenceran dan percampuran. Demikian video singkat ini untuk khusus pengenceran dan percampuran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.